Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk mempresentasikan dari grup E tentang pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Mungkin perkenalkan lebih dahulu. Yang pertama ada Aziza Rizky Ramadhani dengan NIM 028, Miko Amit Padang dengan NIM 061, kemudian Hana Fitria dengan NIM 106, Kamila Isyana Mutiara dengan NIM 157, terus ada Natasha Aditya Wijaya dengan NIM 163, Ashraf Farid Ma'arif dengan NIM 201, mohon maaf, dan saya sendiri Latifah Salma Nurifa dengan NIM 243. Next. Mungkin untuk latar belakang untuk teman-teman yang silahkan. Oke, yang pertama adalah latar belakang ya. Dalam industri peternakan unggas, keberhasilan penetasan telur tentu merupakan faktor kunci yang mempengaruhi produktivitas dan efisiensi. Nah, proses penetasan yang optimal sangat bergantung pada berbagai faktor lingkungan yang ada di dalam inkubator, termasuk suhu, kelembapan, dan kadar gas seperti karbon dioksida dan oksigen yang ada di dalam inkubator. Nah, kemudian embrio ayam bersifat ektotermik, yang berarti mereka tidak dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri, sehingga pengaturan suhu yang tepat dalam inkubator menjadi sangat penting untuk mendukung perkembangan embrio. Dalam konteks ini, penting untuk memahami interaksi antara kualitas telur dan kondisi mikroklimat inkubator. Kualitas telur yang dihasilkan oleh induk ayam, termasuk faktor-faktor seperti umur induk dan nutrisi, sangat mempengaruhi keberhasilan penetasan. Selanjutnya itu ada faktor lingkungan dalam inkubator yang menentukan keberhasilan penetasan. Yang pertama itu ada suhu dan kelembapan. Menurut Nugroho dan kawan-kawan 2019, suhu ruang yang ideal untuk pengeraman menggunakan inkubasi diatur antara 37 sampai 39 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 60 sampai 63%. Terus yang kedua ada perputaran telur. Perputaran telur dengan frekuensi tetap dan berkelanjutan dilakukan agar pemanasan pada telur tetas merata. Menurut Rizkal dan kawan-kawan 2017, pemutaran telur dilakukan secara rutin minimal 3 kali sehari. Selanjutnya ada pencahayaan. Pencahayaan untuk pemanasan menggunakan lampu pijar sebagai sumber panas. Lampu dengan daya sekitar 10-40 watt dapat membantu menjaga suhu yang stabil. Selanjutnya ada alasan penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya itu lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Nah, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama itu ada dari umur induknya. Telur dari induk yang muda itu umumnya memiliki ukuran telur yang lebih kecil, kemudian cangkangnya juga lebih tipis, dan kandungan nutrien yang belum optimal, sehingga menyebabkan perkembangan embrionya itu menjadi kurang stabil. Lalu ada pengaturan suhu dan kelembapan di inkubatornya. Mesin tetas 1 itu kan disetting di suhu 36,5 derajat Celcius dengan kelembapan 60%, sedangkan mesin tetas 2 di suhu 37,5% dengan kelembapan 70%. Suhu yang lebih rendah pada mesin tetas 1 itu menyebabkan proses metabolisme embrionya itu berlangsung lebih lambat, kemudian meningkatkan risiko kematian embrio dan memperburuk kualitas anak ayam yang menetas. Menurut pernyataan Kurniasi dan Yulianti tahun 2020, suhu inkubasi optimal untuk ayam ras adalah antara 37,5 sampai 38 derajat Celcius dengan kelembapan 65 sampai 70% agar pertumbuhan embrio dan keberhasilan penetasannya juga maksimal.
Selanjutnya itu ada alasan induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Nah, umur induk itu menentukan kualitas telur. Menurut Siboro et al. 2016, induk usia 32 sampai 40 minggu memiliki tingkat penetasan lebih tinggi dan kematian embrio lebih rendah dibanding induk muda 24 sampai 30 minggu. Induk yang kedua ada induk pada puncak produksi 35 sampai 37 minggu. Menurut Siboro et al. 2016, mampu menghasilkan telur dengan struktur dan nutrisi lebih baik serta mentransfer antibodi maternal secara optimal. Lalu alasan yang ketiga, kondisi fisiologis dan nutrisi induk. Menurut Lubis et al. Tahun 2015, nutrisi yang cukup, vitamin dan mineral meningkatkan kualitas telur dan mendukung perkembangan embrio. Lalu yang keempat, genetik induk. Induk dengan genetik unggul menghasilkan keturunan dengan viabilitas lebih tinggi. Lalu manajemen pemeliharaan induk. Seks ratio ideal 1 jantan banding 10 betina itu menjaga fertilitas. Terus menurut Wahyuningrum et al. 2020, lingkungan, pakan, dan kesehatan induk mempengaruhi kekuatan cangkang dan viabilitas embrio. Baik, selanjutnya itu ada interaksi antara kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Inkubator harus mampu menyesuaikan suhu, kelembapan, dan ventilasi agar sesuai dengan kebutuhan biologis embrio. Ketidaksesuaian faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan kematian embrio dan menurunnya kualitas hasil tetas. Telur dari induk muda membutuhkan pengaturan suhu dan kelembapan yang lebih hati-hati karena embrio di dalamnya lebih rentan. Ketidaksesuaian antara karakteristik telur, khususnya kualitas telur, misalnya tipisnya cangkang, dengan mikroklimat inkubator, misalnya suhu terlalu rendah atau kelembapan yang tidak sesuai, akan meningkatkan kematian embrio dan menurunkan kualitas anak ayam atau grain out tinggi. Baik, sebaiknya selanjutnya kesimpulan itu yang pertama, faktor lingkungan di dalam inkubator yang menentukan keberhasilan penetasan yaitu ada suhu dan kelembapan, perputaran telur dan pencahayaan. Terus yang kedua itu ada induk dan kualitas telur berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan karena telur dari induk muda memiliki ukuran lebih kecil, cangkangnya lebih tipis, dan kandungan nutrien yang belum optimal, sehingga menyebabkan perkembangan embrio menjadi kurang stabil. Terus yang ketiga itu ada alasan induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan, yaitu karena bergantung pada umur induk, periode produksi, kondisi fisiologis, dan nutrisi induk, genetik, serta manajemen pemeliharaan. Terus yang keempat itu hubungan antara kualitas telur dengan kondisi mikrolimit inkubator adalah mikrolimit yang optimal sehingga meningkatkan peluang keberhasilan penetasan. Mungkin dari kelompok kami sudah selesai untuk presentasi. Mungkin dari kelompok F ada yang ingin ditanyakan? Untuk yang ingin ditanyakan silahkan untuk angkat tangannya. Raise hand maksudnya. Saya mau nanya. Oke, silahkan Mbak Najwa. Perkenalkan, saya Najwa dari kelompok F, NIM 221, izin bertanya. Kenapa telur yang lebih besar memerlukan waktu lebih lama untuk mengeluarkan panasnya? Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan?
Mohon maaf Mbak Najwa, pertanyaannya bisa diulang lagi nggak? Kenapa telur yang lebih besar memerlukan waktu lebih lama untuk mengeluarkan panasnya? Kenapa telur yang lebih besar bukan waktu yang lama untuk untuk aduh anjir. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin dari kelompok kami ingin berdiskusi sebentar. Mohon untuk menunggu. Izin jawab ya, pertanyaan dari Najwa tadi. Itu kenapa telur yang lebih besar membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengeluarkan panasnya? Nah, jawabannya itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada volume dan massa. Telur yang besar itu kan memiliki volume dan massa yang lebih besar juga dibandingkan telur yang kecil. Jadi, semakin besar volume dan massanya, maka semakin banyak energi panas yang terkandung di dalamnya. Terus faktor kedua itu ada rasio permukaan terhadap volume. Telur yang besar itu memiliki rasio permukaan terhadap volume yang lebih kecil dibandingkan dengan telur yang kecil. Sehingga panasnya itu lebih sulit untuk keluar daripada telur yang besar. Terus yang ketiga itu ada konduktivitas panas. Ya, itu. Terima kasih. Bagaimana Mbak Najwa, apa sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Dari yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Dari kelompok F atau sudah cukup? Atau ada yang ingin ditanya lagi? Cukup. Baik, mungkin akan saya tutup. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dari kelompok E. Kalau sudah tidak ada pertanyaan atau pertanyaan lagi, mungkin akan saya tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.